Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PPNBM Pernak Pernik Beli Mobil. Let's go! Ya, ini adalah episode pertama dari channel ini namanya PPNBM, yaitu Pernak Pernik Beli Mobil. Nah, berhubung ini sudah mendekati akhir tahun, banyak sales-sales atau marketing-marketing otomotif yang menawarkan terhadap konsumennya atau terhadap customernya dengan DP-DP minim. Namun, banyak juga pada saat di pertengahan prosesnya itu banyak yang mengalami kenaikan DP, kenaikan angsuran ataupun tidak sesuai dengan perjanjian di awalnya pada saat si customer ini ketemu dengan marketingnya. Nah, oleh karena itu, video ini dibuat agar tidak terjadi kesalahpahaman dan apa saja sih syaratnya jika ingin mendapatkan DP minim. Ya, namun sebelum itu, perkenalkan diri dulu. Saya Dio Alvin Sadewa, saya marketing mobil Suzuki yang bisa melayani pembelian selagi masih berplat B, F, A, dan T. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di subscribe, like, komen, serta share ke banyak orang, terutama orang-orang yang sedang membutuhkan informasi tentang pengadaan mobil Suzuki-nya. Dan inilah dia 5 syarat utama jika ingin mendapatkan DP murah. Syarat mandatori yang pertama adalah KTP KK yang bebas BI checking. Jadi, kalau misalkan kalian ingin mendapatkan DP ringan, DP 10%, DP 20%, terutama carry pickup yang DP 2 juta, DP 3 juta, yang pertama kali kalian harus miliki adalah KTP dan KK yang wajib bebas dari BI checking. Jadi, kalau misalkan kalian pernah ada historical ditarik leasing motornya, ataupun kalian pernah motor hilang yang asuransinya tidak dibereskan, terus kalian pernah ada angsuran yang telah sampai lebih dari 60 hari, tentu saja itu tidak akan bisa diproses dengan DP minim. Pasti nanti di pertengahan jalan itu pasti disuruh naik DP. Jadi syarat yang pertama adalah KTP dan KK kalian harus bebas BI checking. Nah, yang bebas BI checking, jadi kalau misalkan kalian sudah berkeluarga, yang bebas BI checking itu adalah kalian dan pasangan kalian. Jadi suami istri itu harus bebas BI checking ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian masih single, otomatis kan nanti bakal dipinta data penjamin yaitu kedua orang tua kalian. Nah, otomatis semuanya dicek. Jadi pemohonnya dicek, kalian dicek, terus kedua orang tua kalian sebagai penjamin juga dicek. Nah, kalau misalkan salah satu dari mereka semua itu ada yang terkena BI checking, terutama kolek 5, si itu sudah pasti tidak akan bisa DP minim. Jadi, syarat yang pertama adalah bebas dari BI checking atau kolek 5. Syarat yang kedua adalah NPWP. NPWP sekarang jadi syarat utama untuk pengajuan kredit dimanapun. Jadi, kalau misalkan kalian ingin mengajukan kredit tapi belum punya NPWP, sekarang itu gampang. Kalian bisa daftar NPWP secara online dengan dashboard NPWP-nya aja. Habis itu, cetak INPWP. Jadi, NPWP elektrik pun sudah bisa untuk proses pengajuan kredit. Namun, buat kalian yang sudah bekerja ataupun karyawan, biasanya itu bukan hal yang tabu lagi ya untuk masalah NPWP. Jadi syarat yang kedua untuk dapatkan DP ringan yaitu wajib punya NPWP. Syarat yang ketiga adalah kepemilikan rumah pribadi. Jadi, kalau misalkan kalian ingin mengadakan pengajuan kredit dengan DP ringan, kalian harus memiliki rumah pribadi dengan dibuktikan oleh mempunyai PBB. Kalau misalkan nggak ada PBB-nya, harus ada AJB-nya, atau nggak, kalau misalkan kalian masih kredit rumahnya dengan akte kreditnya, atau juga dengan girik, itu adalah opsi terakhir. Nah, kepemilikan rumah juga harus satu kakak. Misalkan kalau misalkan kalian ngajuin kredit terus kepemilikan rumahnya masih atas nama orang tua, tapi orang tuanya masih satu kakak, itu masih bisa. Atau enggak
orang tua dengan dibuktikan dengan kakak yang nyambung, misalkan kakak itu kan di bawahnya kan ada nama orang tuanya dan di situ terdapat nama si PBB itu masih bisa. Tapi kalau misalkan PBB-nya masih atas nama orang lain, tapi kalian sudah beli, itu bisa dibuktikan dengan AJB. Tapi kalau misalkan ternyata kalian sudah beli pun, tapi kalau misalkan belum dibalik nama, baik AJB-nya tidak ada, PBB-nya tidak ada, itu tidak bisa untuk mengajukan dengan DP minim. Karena kepemilikan rumah yang dibuktikan dengan AJB, PBB, ataupun GIRIK itu adalah syarat mutlak untuk pengajuan kredit dengan DP minim. Syarat keempat adalah bukti penghasilan. Kalau kalian karyawan dan mengajukan DP minim, kalian wajib melampirkan slip gaji. Kalau misalkan kalian berwirausaha, kalian wajib melampirkan SKU. Dan bukti pendapatannya, kalau misalkan yang karyawan wajib melampirkan slip gaji dengan nominal harus 3 kali dari angsuran. Itu DSR-nya ya. Jadi kalau misalkan kalian punya angsurannya 5 juta pengajuannya, kalian wajib punya penghasilan atau slip gajinya 15 juta. Dan DSR 30% itu wajib dari total seluruh angsuran. Jadi kan di awal kan tadi ada pengecekan BI checking ya. Nah setelah dicek BI checking terus kalian kelihatan tuh kalian punya angsuran di mana saja, terus misalkan angsuran berjalan kalian berapa totalnya. Nah, itu dihitung, habis itu ditambahkan dengan pengajuan kredit yang baru ini. Misalkan kalian selama ini sudah ngangsur rumah dengan angsuran 4 juta. Habis itu sekarang mau ngambil mobil dengan angsuran 3 juta. Berarti total angsurannya kan 7 juta. Dan berarti penghasilan minimalnya harus 15 juta dari total keseluruhan angsuran, berarti kurang lebih sekitar 50% total keseluruhan angsuran dibandingkan dengan pendapatannya. Tapi kalau misalkan emang ternyata angsurannya hanya si mobil ini aja, berarti total angsuran kalian atau total pendapatan kalian harus 3 kali dari angsuran ini aja. Jadi kalau misalkan kalian hanya punya angsuran yang akan berjalan ini, mobil sebesar 5 juta, berarti minimal penghasilan kalian yang terbukti dalam slip gaji itu 15 juta. Dan itu untuk yang karyawan. Kalau misalkan yang usaha, itu bukti penghasilannya berarti dilampirkan bon-bon usahanya. Makanya buat kalian yang baru ngerintis usaha dan ada rencana untuk kredit apapun ke depannya, terutama kredit mobil, bon-bon usaha kalian pada saat belanja ataupun penjualan itu jangan dibuang, tapi dikumpulin. Kadang kan kita ngerasa sepele ya, bon-bon yang berserakan itu dibuang-buang aja. Padahal itu penting kalau misalkan kalian nanti ada rencana untuk pengadaan atau pengajuan kredit apapun. Karena dari bon-bon itu tercermin berapa penghasilan kalian, berapa omset kalian. Ya. Jadi itu adalah syarat yang keempat adalah bukti penghasilan untuk yang karyawan slip gaji dan untuk yang wirausaha SKU dan bon-bon usahanya. Dan syarat yang terakhir atau yang kelima adalah tabungan 3 bulan terakhir dari rekening kalian. Jadi kalau misalkan kalian ingin dapat DP murah, kalian wajib melampirkan 3 bulan historical rekening kalian. Kalau misalkan kalian ke bank, jangan print yang di buku tabungan tuh. Biasanya kalau misalkan di buku tabungan kan terjadi GTU tuh. Jadi secara global aja, secara totalnya aja dari terakhir kalian print sampai dengan bulan kalian ngeprint saat itu. Tapi minta printnya adalah print rekening koran 3 bulan. Bilang untuk syarat pengajuan kredit sama pihak teller banknya. Nanti bakal diprintin tuh. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misalkan kalian ngajukannya di bulan November, berarti kalian ambil dari bulan Agustus. Dari bulan Agustus, September, Oktober, dan November pada saat sekarang. Misalkan baru tanggal 10, berarti kalian print dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus, terus begitu seterusnya September, Oktober, dan tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 di bulan Novembernya. Itu adalah syarat-syarat mandatori untuk pengajuan dengan DP ringan. Jadi saya ulangin lagi, syarat yang pertama adalah kalian harus bebas BI checking, kakak tuh ya, satu kakak harus bebas BI checking. Jadi kalau misalkan kalian pengajuan sendiri, kalian masih single, berarti kalian dan kedua orang tua sebagai penjamin. Kalau misalkan kalian sudah nikah, berarti suami istri itu harus bebas dari BI checking atau bebas dari kolek 5. Habis itu NPWP,
terus bukti kepemilikan rumah, yang keempat adalah slip gaji atau SKU ataupun bon-bon usaha kalau misalkan kalian berwirausaha, dan yang kelima adalah tabungan 3 bulan terakhir. Jika ada salah satu dari itu aja yang kurang, biasanya nanti bakal direferensikan untuk naik DP. Biasanya si pihak kredit atau analis kredit sih lihatnya dari segi kemampuan kalian bayar. Karena kan kalau misalkan DP-nya ringan kan otomatis kan angsurannya besar. Sekarang angsurannya 4 juta dan dari pihak analis kelihatan bahwa sanggupnya kalian itu amannya di angsuran 3,5, berarti yang 500 ribunya dimasukkan ke dalam DP. Makanya itu terjadi kenaikan-kenaikan DP. Nah, saya dan teman-teman semua kadang kan marketing mendeklarasikan sebagai konsultan marketing atau konsultan otomotif kan, dan itu fungsinya adalah untuk mengkonsultasikan. Makanya pada saat kalian bertemu dengan marketing, ceritakan aja datanya seperti apa dan jangan ada yang tutup-tutupi, biar marketing itu bisa menempatkan kira-kira paket mana yang cocok dengan kondisi teman-teman semua pada saat pengajuan kendaraannya, agar tidak terjadi 2 atau 3 kali survei yang akhirnya bikin kalian kesel, prosesnya lama, dan akhirnya batal tidak jadi beli mobil. Karena saya yakinkan sama kalian semua bahwa kita sebagai marketing dan teman-teman sebagai pembelinya ada di pihak yang sama. Kita marketing pengen jualan mobil, teman-teman juga pengen punya mobil kan. Nah, untuk masalah proses seperti itu didiskusikan aja pada saat di awal ketemu. Misalkan rumahnya masih sewa, tinggal bilang aja, "Mas, saya rumah sewa, tapi saya gajinya segini. Mas, saya rumah sewa, tapi pendapatan saya seperti ini. Kira-kira saya cocoknya di DP berapa ya, di angsuran berapa ya," gitu. Jadi biar prosesnya juga makin cepat. Tapi kalau misalkan kalian ada yang diumpet-umpetin, misalkan kalian gak jujur pernah ada motor ketarik, kalian gak jujur pernah kredit handphone terus handphonenya rusak dan kalian akhirnya nggak mau bayar dan itu bermasalah loh, handphone aja bisa bermasalah di B-checking, bakal nyandung kalian untuk pengajuan kredit selanjutnya. Jadi didiskusiin aja. Dan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lainnya tentang pengajuan kredit yang ingin kalian sampaikan, tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau misalkan sudah banyak, saya rangkum nanti dibuatkan video lainnya. Dan saya ulangi lagi, saya Dio, saya marketing otomotif mobil Suzuki yang bisa melayani pembelian mobil Suzuki-nya selagi masih berplat B, F, A, dan T, yaitu daerah Jabodetabek, Karawang, Serang, serta Pandeglang. Dan juga jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di subscribe, komen, like, serta share ke banyak orang, terutama orang-orang yang sedang membutuhkan informasi tentang pengadaan mobil Suzuki-nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya untuk PPNBM, pernak-pernik beli mobil. See you!